Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Demak Bapak Haji Muhammad Natsir, yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak, yang kami hormati Wakil Bupati Demak, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, para asisten sekda, para ketua fraksi DPRD, para ketua komisi, para anggota DPRD, para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita awali dengan membaca umul kitab bersama. Al-Fatihah. Para bapak dan ibu yang kami hormati, berikut ini akan kami bacakan arti dari surat Al-Fatihah tersebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin di ruang rapat paripurna, di ruang komisi, dan di ruang kantor masing-masing dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak, yang kami hormati Saudara unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,
asisten sekda, dan para staf ahli Bupati. Yang kami hormati para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili. Yang kami hormati para camat sewilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili. Yang kami hormati para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita masih dapat bertemu di ruang rapat paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Hadirin peserta rapat paripurna DPRD yang berbahagia, sebelum rapat dibuka perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Berdasarkan daftar presensi, anggota DPRD yang telah hadir sebanyak 34 orang. Sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, rapat telah memenuhi quorum. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-7 masa sidang 1 tahun 2020 dengan acara penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Demak akhir tahun anggaran 2019 pada hari ini Selasa tanggal 21 April 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat paripurna dimulai, yang pertama bertepatan dengan tanggal 21 April hari ini adalah peringatan Hari Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah salah satu pejuang bangsa. Salah satu kisah R.A. Kartini yang banyak diingat adalah perjuangan mencerdaskan kaum perempuan. Kita dapat mencontoh dan merealisasikannya di kehidupan seperti yang sekarang. Salah satunya adalah berbagi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kami atas nama DPRD Kabupaten Demak mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kinerja gugus tugas penanganan COVID-19, tenaga medis dan paramedis, serta tenaga sosial lainnya di Kabupaten Demak yang telah bekerja keras dalam menanggulangi wabah coronavirus disease atau COVID-19 di Kabupaten Demak dengan baik. Selanjutnya, DPRD Kabupaten Demak menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Demak untuk menggunakan masker sesuai instruksi dari pemerintah pusat terhadap penanggulangan penyebaran COVID-19. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, paripurna penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Demak akhir tahun anggaran 2019 ini kita laksanakan sebagai tindak lanjut surat dari Bupati Demak nomor 130/02/7/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal pengalokasian waktu penyampaian LKPJ Bupati Demak tahun anggaran 2019. Berdasarkan surat edaran Mendagri nomor 700/1723/ODA tentang perpanjangan waktu penyerahan LKPJ, di mana batas akhir penyampaian LKPJ Bupati dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 April 2020. Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pada hari ini
Bupati Demak akan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD Kabupaten Demak. Untuk mengetahui garis besar materi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Demak, kami berikan kesempatan kepada saudara Bupati Demak untuk menyampaikan nota pengantar penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Demak akhir tahun anggaran 2019. Dimohon kepada segenap hadirin untuk mendengar dengan seksama. Kepada yang terhormat saudara Bupati dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Yang terhormat rekan-rekan Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Bupati Demak. Yang terhormat Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, para asisten sekda, staf ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, para camat dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan bimbingannya, sehingga kita semua masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan dapat berkumpul di ruangan paripurna ini guna mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2019. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2019 ini disampaikan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 69 ayat 1 menyebutkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 yang isinya kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rapat Dewan yang kami hormati, pelaksanaan pembangunan di tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Demak tahun 2016-2021, di mana tertuang visi Kabupaten Demak, yaitu terwujudnya masyarakat Demak yang agamis, lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis. Dalam rangka mencapai visi tersebut ditindaklanjuti dengan 9 misi. 1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat. 2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel. 3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran. 4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan perkembangan kota dan desa. 5. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan sesuai standar serta perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan masyarakat yang kondusif. 7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk. 8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. 9.
mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam. Pelaksanaan dari misi tersebut dijabarkan dalam program pembangunan yang dibiayai baik bersumber dari APBD Kabupaten Demak, APBD Provinsi Jawa Tengah, yaitu dalam bentuk bantuan keuangan kepada kabupaten, kota maupun dari APBD sebagai APBN sebagai dana tugas pembantuan. Rapat Dewan yang terhormat, berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Demak mengacu pada prinsip-prinsip anggaran sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011, yaitu 1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 3. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD. 5. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Dan 6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Selanjutnya perlu kami laporkan. 1. Pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2019 sebesar 2.316.2.792.795 rupiah atau 100,207% dari target 2.348.524.052 rupiah, terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah dari target 378.931.462 rupiah, realisasi 407.398.294,55 rupiah atau 107,94%. Realisasi tersebut meliputi: A. Pajak daerah target 140.677.090.500 rupiah, realisasi 156.466.675.585 rupiah atau 111,22%. B. Retribusi daerah target 36.092.429.500 rupiah, realisasi sebesar 42.537.036.344 rupiah atau 117,86%. C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan target 18.225.813.000 rupiah, realisasi 18.246.788.143 rupiah atau 100,12%. D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah target 180.403.598.462 rupiah, realisasi sebesar 190.148.222,55 rupiah atau 100,86%.
4,23%. 2. Dana perimbangan tahun 2017 target sebesar 1.297.454.114 rupiah, realisasi 1.214.335.391 rupiah atau 98,19%, terdiri dari A. Dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak target 38.926.232.000 rupiah, realisasi 32.154.238 rupiah atau 82,70%. B. Dana alokasi umum target 946.362.133.000 rupiah, realisasi 946.467.336.000 rupiah atau 100,01%. C. Dana alokasi khusus target 312.152.589.000 serta penyesuaian dan otonomi khusus target 334.974.000 rupiah, realisasi 333.444.974.000 rupiah atau 100%. D. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya target 71.545.000 rupiah, realisasi 71.551.100 rupiah atau 99,31%. Pendapatan lainnya target 0 rupiah, realisasi 76.414.708 rupiah atau 0%. 2. Belanja dari anggaran sebesar 2.486.850.343 rupiah, realisasi sebesar 2.309.815.550.608 rupiah atau 92,88%, terdiri dari 1. Belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung tahun 2019 dianggarkan 1.332.789.907 rupiah, realisasi 1.232.567.006 rupiah atau 92,87%, terdiri dari A. Belanja pegawai target 825.965.487.474 rupiah, realisasi 736.325.680
rupiah atau 89,58%. B. Belanja bunga dan belanja subsidi target Rp0, realisasi Rp0 atau 0%. C. Belanja hibah target Rp408.408.506.000, realisasi Rp7.955.655.705.500 atau 93,26%. D. Belanja bantuan sosial target Rp11.834.800.000, realisasi Rp11.444.020.000 atau 96,70%. C. Belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah desa target Rp16.150.353.433, realisasi Rp16.518.581 atau 99,40%. F. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah desa target Rp395 miliar atau Rp130.707.000, realisasi Rp394.273.941.400 atau 99,71%. G. Belanja tak terduga target Rp2 miliar, realisasi 0 atau 0%. 2. Belanja langsung. Belanja langsung tahun 2019 dianggarkan Rp1.376.496.436, realisasi Rp1.072.983.602 atau 92%, terdiri dari A. Belanja pegawai target Rp156.637.325.427, realisasi Rp142.235.260 atau 90,67%. B. Belanja barang dan jasa target Rp587.184.178.178, realisasi Rp444.518.629 atau 93,57%. Belanja modal target Rp455.255.160.831, realisasi Rp455.482.429.913
atau 92,91%. Pembiayaan daerah. 1. Penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 200.338.226.291 rupiah. Realisasi 200.338.226.291 rupiah atau 100%. 2. Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 27.500.000.000 rupiah. Realisasi 27.500.000.000 rupiah atau 100%. Rapat Dewan yang terhormat, perlu kami laporkan juga bahwa pada tahun 2019 Kabupaten Demak memperoleh alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar 9.705.768.000 rupiah dengan realisasi sebesar 9.669.200 rupiah atau 98,98%. Dan capaian indikator kinerja keluaran output 100% yang berasal dari 3 kementerian yang meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Dukungan dana APBN tersebut merupakan bagian dari sistem pendanaan yang terpadu dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi dan tugas pembantuan untuk menghasilkan sinergi yang kuat dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan di daerah. Rapat Dewan yang terhormat, kebijakan pembangunan tahun 2019 diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur wilayah, peningkatan daya saing daerah, serta kondusivitas daerah yang semakin mantap tanpa meninggalkan sektor-sektor unggulan yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Rapat Dewan yang terhormat, indikator ekonomi Kabupaten Demak tahun 2019 relatif baik. A. Pendapatan per kapita Kabupaten Demak mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 22.518.035 rupiah dibandingkan 2018 sebesar 21.219.077 rupiah. B. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan tahun 2018 sebesar 12,54% dibandingkan tahun 2019 sebesar 11,86%. C. Tingkat pengangguran mengalami penurunan tahun 2018 sebesar 7,16% dibanding tahun 2019 sebesar 5,46%. D. Indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan tahun 2018 sebesar 71,26% dibandingkan tahun 2019 sebesar 71,87%. Berikut kami kemukakan pelaksanaan program-program pembangunan tahun 2019 sebagai realisasi visi dan misi yang terjabar dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD tahun 2019. Pembangunan di bidang kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Demak yang semakin sehat dan mandiri. Beberapa indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat antara lain adalah umur harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan status gizi.
Usia harapan hidup di Kabupaten Demak tahun 2019 mencapai 75,31 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu 75,29 tahun. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Kabupaten Demak yaitu 75,27, maka dapat disimpulkan bahwa usia harapan hidup Kabupaten Demak telah mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan mengalami peningkatan. Peningkatan usia harapan hidup merupakan indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara umum. Kemudian untuk angka kematian ibu tahun 2019 sebesar 62,57 per 1000 kelahiran hidup, mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2018 sebesar 112,26 per 100.000 kelahiran hidup. Adapun untuk angka kematian bayi pada tahun 2019 mencapai 5,3 per 1000 kelahiran hidup, mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 5,71 per 1000 kelahiran hidup. Prevalensi kasus gizi buruk Kabupaten Demak mempunyai kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Di tahun 2019 prevalensi gizi buruk mencapai 0,03% atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 0,22%. Rasio rumah sakit persatuan penduduk tahun 2019 mencapai 0,344 per 100.000 penduduk, mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 0,26 per 100.000 penduduk. Presentasi puskesmas terakreditasi tahun 2019, tahun 2018 sama mencapai 100%. Selanjutnya, kepedulian pemerintah Kabupaten Demak di bidang kesehatan terhadap warga miskin. Pemerintah pada tahun 2019 telah mengalokasikan anggaran pada program pelayanan kesehatan penduduk miskin sebesar 32.695.750 rupiah. Selanjutnya, dalam rangka mendukung visi Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga sebagai rumah sakit pilihan utama wilayah utara Jawa Tengah, pada akhir tahun 2019 Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak memiliki kapasitas 294 tempat tidur untuk perawatan kelas Selanjutnya, dalam rangka mendukung visi Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga sebagai rumah sakit pilihan utama wilayah utara Jawa Tengah, pada akhir tahun 2019 Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak memiliki kapasitas 294 tempat tidur untuk perawatan kelas 6, kelas VIP A, VIP B, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ICU, HND, isolasi, parinatologi, ponek, dan pelayanan hemodialisa dan pelayanan rawat inap paru. Adapun capaian indikator kinerja utama dapat dilihat antara lain bed occupancy rate, yaitu indikator untuk mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur pasien selama 1 tahun, yaitu mencapai 72,12% pada tahun 2019 dan 60,28% pada tahun 2018 mengalami kenaikan. Sedangkan kepuasan pelanggan pada tahun 2019
mencapai 94,99%, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 mencapai 91,74%. Rapat Dewan yang terhormat, pembangunan di bidang pendidikan secara nasional diarahkan melalui pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansinya, daya saing dan peningkatan tata kelola. Beberapa indikator di bidang pendidikan antara lain angka partisipasi kasar untuk SDMI tahun 2019 menjadi 112,54%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar 112,51%. APK tingkat SMP MTS tahun 2019 menjadi 114,96%, mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 111,59%. Adapun angka kelulusan sekolah untuk tingkat SDMI dan SMP MTS tahun 2019 masih bertahan pada angka 100% seperti tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, untuk mencapai angka partisipasi murni APM SDMI menjadi 98,99%, mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 sebesar 97,08%. Selanjutnya APM SMP MTS tahun 2019 sebesar 78,78%, mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 sebesar 78,42%. Adapun alokasi anggaran untuk urusan pendidikan tahun 2019 sebesar Rp195.205.717.104. Anggaran tersebut digunakan untuk program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan non-formal, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen pelayanan pendidikan dan bantuan operasional sekolah. Mohon maaf, saya untuk istirahat sebentar. Bapak Ibu, selanjutnya saya baca dengan duduk, nggih. Rapat Dewan yang terhormat, seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemerintah telah memberikan kewenangan yang lebih luas berkaitan dengan keuangan desa. Alokasi dana desa Kabupaten Demak pada tahun 2019 sebesar Rp97.750.000 dan dana desa sebesar
276.950.000.000 yang diperuntukkan bagi 243 desa. Rapat Dewan yang terhormat, penanganan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat penyandang masalah sosial. Adapun kegiatan yang menjadi prioritas antara lain meningkatkan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial, baik pemberdayaannya, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan. Rapat paripurna yang terhormat, selaras dengan pertumbuhan ekonomi daerah, tentunya daya saing daerah merupakan faktor yang sangat penting. Untuk mendukung daya saing daerah, salah satu program yang dilaksanakan adalah promosi dan kerjasama investasi. Adapun capaian realisasi investasi sampai dengan tahun 2019, penanam modal asing PMA sebanyak $8.608.300. Adapun untuk penanam modal dalam negeri sebesar $222.765.500.000. Investasi yang besar berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang selanjutnya secara langsung dapat mengurangi pengangguran. Rapat Dewan yang terhormat, telah kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Demak merupakan daerah agraris, di mana merupakan salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah. Luas panen padi tahun 2019 sebesar 107.096 hektar dengan produksi mencapai 757.062 ton gabah kering. Luas panen jagung 19.624 hektar dengan produksi 149.504 ton. Luas panen kacang hijau 25.254 hektar dengan produksi 33.528 ton. Sehingga dengan kondisi tersebut Kabupaten Demak mampu mencukupi kebutuhan pangan sendiri, bahkan memberikan kontribusi regional maupun nasional dalam pengadaan pangan. Dalam rangka peningkatan perekonomian di daerah, pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas yang utama. Dari panjang jalan Kabupaten Demak 426.510 km yang kini telah dibangun jalan beton hot mix sepanjang 413.075 km. Capaian kondisi jalan dalam kondisi baik sebesar 96,85%. Seiring pembangunan infrastruktur yang semakin maju tentunya diimbangi dengan pembangunan gedung-gedung kantor sebagai pelayanan publik, penataan perbatasan dan penataan kota yang seimbang seperti penataan alun-alun dan pembangunan taman maupun lampu-lampu jalan, sehingga menimbulkan suasana kota yang lebih asri. Rapat Dewan yang terhormat, di bidang politik dan hukum, secara umum situasi dalam kondisi wilayah Kabupaten Demak selama tahun 2019 kondusif. Salah satu indikatornya adalah berlangsungnya proses pemilihan umum legislatif dan presiden serentak di Kabupaten Demak. Seluruh tahapan berjalan dengan tertib, lancar dan aman. Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia, pada era otonomi daerah dan desentralisasi sekarang ini, sebagian besar kewenangan pemerintah telah dilimpahkan kepada daerah.
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kewenangannya, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya sampaikan gambaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, terutama penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Secara umum pada tahun 2019 telah melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang di dalam RPJMD tahun 2016-2021, RKPD dan APBD Kabupaten Demak. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik lingkup urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, maupun urusan pilihan secara akumulatif dapat dikatakan berjalan baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya indikator sosial ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Rapat Dewan yang terhormat, selama kurun waktu tahun 2019, pemerintah Kabupaten Demak telah mendapatkan beberapa penghargaan di tingkat nasional dan tingkat Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya, 1. Penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas pengelolaan keuangan. 2. Penghargaan Adi Bakti Tani dari Menteri Pertanian kepada pengolahan hasil pertanian Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sebagai unit kerja berprestasi madya atas upaya meningkatkan pelayanan kepada publik. 3. Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada RW 01 Desa Mangunan Lor, Kabupaten Demak sebagai lokasi program Kampung Iklim kategori utama yang telah aktif melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara terintegrasi. 4. Penghargaan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atas dukungan pelaksanaan program inovasi desa. 5. Penghargaan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada tim pelaksana inovasi desa Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak sebagai terbaik 2 dalam dukungan program inovasi desa tahun 2019. 6. Penghargaan dari Kementerian Agama Penghargaan dari Kementerian Agama kepada perwakilan Kabupaten Demak atas nama Muhammad Catur Ananda sebagai harapan 2 Lomba Cerdas Cermat Pendidikan Agama Islam jenjang SD tingkat nasional ke-9 tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan. 7. Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak tingkat Pratama tahun 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas perhatian Pemkab Demak terhadap anak. 8. Penghargaan Nasional Bakti Koperasi UKM dari Menteri Koperasi dan UKM RI atas keberpihakan Pemkab kepada koperasi dan UMKM dan UKM. 9. Penghargaan Kebahasaan dan Kesusastraan Prasidatama dari Balai Bahasa Jawa Tengah, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak sebagai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pengguna bahasa Indonesia terbaik di Jawa Tengah. 10. Penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada perwakilan Kabupaten Demak atas nama Wahyuningsih Rahayu SPD MPD, Kepala Sekolah Dasar Negeri Batur Sari 5 Kabupaten Demak sebagai finalis tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi tingkat nasional tahun 2019. 11. Penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada SD Negeri Batur Sari 5 Kabupaten Demak sebagai sekolah sahabat keluarga.
12. Penghargaan dari Menteri Kesehatan sebagai tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat nasional atas nama Nur Haryanti, Puskesmas Bonang 2, Kabupaten Demak. 13. Penghargaan dari Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia atas keberpihakan Bupati terhadap UMKM. 14. Penghargaan nasional pasar tertib ukur tahun 2019 dari Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atas pemenuhan kriteria sebagai pasar tertib ukur. 15. Penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara 2 cabang olahraga dayung kayak putra 200 meter kejuaraan nasional dayung. 16. Penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara 3 cabang olahraga dayung men's single scroll 1000 meter Popnas ke-15. 17. Penghargaan nasional dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kabupaten Peduli HAM. 18. Penghargaan nasional dari Kementerian Pariwisata sebagai setan terbaik bidang informasi pariwisata dalam pameran skala nasional bidang pariwisata, investasi, industri, dan perdagangan. 19. Penghargaan nasional dari Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai nominasi 100 kabupaten kota menuju Smart City dalam 100 kabupaten kota menuju Smart City. 20. Penghargaan nasional dari Menteri Pertanian sebagai unit kerja pelayanan berprestasi atas upaya peningkatkan pelayanan kepada publik kepada BP3K Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. 21. Penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara 3 cabang olahraga dayung RX1 1000 meter putra kejurnas PPLP. 22. Penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara 1 cabang olahraga dayung kayak 1000 meter putri kejurnas PPLP. 23. Penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara 1 cabang olahraga dayung kayak 1000 meter putri Popnas ke-15. 24. Penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara 3 cabang olahraga dayung kayak 2 1000 meter putri Popnas ke-15. 25. Penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara 3 cabang olahraga dayung kayak 2 1000 meter putra Popnas 15. 26. Penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara cabang olahraga gulat gaya Grego kelas 52 kg kejurnas gulat. 27. Penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara 1 cabang olahraga gulat gaya bebas kelas 75 kg kejurnas gulat. 28. Penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara 1 cabang olahraga gulat gaya Grego kelas 48 kg kejurnas gulat. 29. Penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara 1 cabang olahraga gulat gaya bebas kelas 52 kg kejurnas gulat. 30. Penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara 2 cabang olahraga gulat gaya bebas kelas 44 kg kejurnas gulat. 31. Penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara 3 cabang olahraga gulat gaya bebas kelas 41 kg gaya kejurnas gulat. 32. Penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara 2 cabang olahraga renang 4x100 meter gaya bebas putri Popnas ke-15. 33. Penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara 3 cabang olahraga renang 200 meter gaya bebas putri Popnas 15. 34. Penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara 3 cabang olahraga renang 50 meter gaya kupu-kupu putri Popnas 15. 35. Penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara 2 cabang olahraga renang 4x100 meter gaya ganti estafet putra Popnas 15. 36.
penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara 1 cabang olahraga sepak takraw tim putra kejuaraan nasional PPLP. 37, penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara 1 cabang olahraga sepak takraw regu putra kejuaraan nasional PPLP. 38, penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara 1 cabang olahraga sepak takraw tim putra Popnas ke-15. 39, penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara 3 cabang olahraga sepak takraw regu putra Popnas 15. 40, penghargaan nasional dari Menpora sebagai juara 2 cabang olahraga Wushu Mali Sanda Senior 48 kilo Kejurnas Wushu. Beberapa capaian target merupakan bukti dukungan segenap masyarakat terhadap berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat dari seluruh pihak, program sebaik apapun mustahil dapat terlaksana dengan baik. Kita yakini bersama bahwa semua penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir yang akan membuat kita terlena dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada negara. Sebaliknya, pencapaian tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri kita bahwa kita mampu dan akan dapat maju lebih jauh lagi dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kerjasama yang telah kita bangun dan kita capai dengan baik selama ini harus dapat ditingkatkan dalam semua aspek. Karena itu, kita meyakini bahwa dengan semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif serta peran aktif masyarakat, maka beban tugas yang dipikul akan jauh lebih ringan dalam pelaksanaannya, dan cita-cita kita untuk mewujudkan Kabupaten Demak yang lebih baik dan maju di masa depan akan dapat kita wujudkan. Mengakhiri penyampaian LKPJ Bupati Demak tahun 2019 ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan serta hadirin sekalian yang telah mengikuti dengan seksama dalam acara ini. Saya berharap masa yang akan datang penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan amanah dan penuh keberkahan. Saya menyadari bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan belum sepenuhnya dapat memenuhi aspirasi masyarakat serta menyelesaikan persoalan-persoalan secara menyeluruh. Oleh karena itu, melalui rapat paripurna ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, taufik dan hidayahnya serta kekuatan lahir batin kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian yang tulus, ikhlas, luhur dan mulia bagi masyarakat Kabupaten Demak yang kita cintai bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati Demak yang telah menyampaikan nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Demak tahun anggaran 2019. Selanjutnya, penyerahan LKPJ tahun anggaran 2019 untuk diatur oleh pembawa acara. Dipersilahkan. Selanjutnya, penyerahan LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2019 dari Bupati Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak. Untuk itu, kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua, dan para Wakil Ketua DPRD, kami mohon untuk menempatkan diri ke depan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan oleh Bupati Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.
Penyerahan selesai, dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih kepada Saudara Bupati Demak yang telah menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Demak tahun anggaran 2019. Demikianlah tadi rangkaian acara rapat paripurna DPRD pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat, baik yang di ruang rapat paripurna, ruang komisi DPRD Kabupaten Demak, maupun yang di kantor masing-masing yang dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD hari ini. Demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna DPRD hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-7 DPRD Kabupaten Demak masa sidang 1 tahun 2020 dengan acara penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Demak tahun anggaran 2019 kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.